warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kimia semua, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harapkan kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalani belajar di rumah. Oke, hari ini saya akan membahas tentang materi kelas 12, yaitu korosi. Oke, sebelumnya kalian telah mempelajari materi sel volta. Masih ingatkah kalian tentang sel volta? Apa itu sel volta? Coba diingat-ingat dulu. Ya, sudah ingat? Oke, saya beri gambarnya dulu ya. Oke, ini ada gambar sel volta. Ada katoda, ada anoda. Oke, jadi apa itu sel volta? Ya, sel volta adalah sel elektrokimia yang menyebabkan energi listrik dari suatu reaksi redoks yang berlangsung spontan. Jadi reaksi apa yang terjadi di sel volta? Jawabannya tentu reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Sampai di sini masih ingat ya? Oke, tujuan pembelajaran di video ini adalah kalian dapat menjelaskan pengertian dari korosi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi korosi dengan benar. Korosi. Korosi ini sangat dekat dengan kehidupan kalian. Kalian menemukan fenomena ini dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya pasti di sekitar kalian, kalian sering menemukannya. Oke, di sini ada gambar mobil dan juga jembatan. Mobil yang awalnya masih baru, lama-kelamaan akan mengalami korosi. Jembatan juga demikian, awalnya masih baru, kokoh, lama-kelamaan juga dapat mengalami korosi. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan benda-benda tersebut mengalami korosi? Hal ini akan kita bahas di video kali ini. Jadi, di video ini akan meninjau korosi dari pengertiannya, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan cara mencegah dan mengatasi korosi. Tapi kita fokus ke pengertian dan faktor yang mempengaruhi korosi. Pengertian korosi. Jadi, korosi itu adalah suatu reaksi kimia terhadap logam yang merupakan suatu proses elektrokimia. Nah, benda-benda apa yang di sekitar kalian yang sering mengalami korosi? Ya, logam apa? Ya, benar. Jawabannya adalah besi. Jadi, secara elektrokimia, proses korosi pada besi adalah peristiwa teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Nah, di sini ada tugas 1. Setelah kalian mengetahui pengertian dari korosi, coba tuliskan reaksi redoks yang terjadi di dalam proses korosi. Di sini sudah tersedia potensial reduksi dari besi dan juga oksigen. Oke, silahkan dikerjakan ya. Ini mudah dan pasti kalian bisa.
Sekarang kita lanjut ke faktor yang mempengaruhi korosi. Kira-kira ada berapa faktor? Oke, berapa? Oke, yang pertama adalah oksigen, seperti di pengertiannya tadi ya. Yang kedua, kira-kira apa? Oke, air dan kelembaban udara. Yang ketiga, larutan elektrolit. Yang keempat, permukaan logam yang tidak rata. Dan yang terakhir, terbentuknya sel elektrokimia. Nah, di sini ada tugas 2. Tugasnya apa? Tugasnya adalah kalian melakukan praktikum sederhana di rumah. Di slide ini juga sudah saya berikan link untuk akses LKPD. Jadi di situ ada panduan untuk melakukan praktikum di rumah. Dan juga nanti jangan lupa kalian kerjakan LKPD-nya dan selalu merekam kegiatan praktikum yang ada di rumah. Jangan lupa ya. Oke, kita lanjut. Sekarang saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Yang pertama tadi apa? Ya, benar, oksigen. Di sini ada gambar molekul oksigen. Jadi secara elektrokimia, proses perkaratan besi adalah peristiwa teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Jadi oksigen itu faktor terpenting untuk terjadinya korosi. Ketika besi bereaksi dengan oksigen, akan membentuk Fe2O3.NH2O. Kita lanjut, faktor kedua yaitu air dan kelembapan udara. Jadi udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya korosi. Yang ketiga tadi apa? Oke, larutan elektrolit. Larutan elektrolit, contohnya garam, larutan garam, merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Sehingga elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Kita lanjut ya. Yang keempat tadi apa? Ya, permukaan logam yang tidak rata. Jadi ketika permukaan logamnya tidak rata, itu memudahkan untuk terjadinya kutub-kutub muatan. Nah, kutub-kutub muatan tadi ada yang berperan sebagai katoda dan juga anoda. Sehingga korosi itu akan lebih cepat terjadi. Dan yang terakhir adalah terbentuknya sel elektrokimia. Jadi jika dua buah logam itu saling bersentuhan di lingkungan berair atau yang lembab, maka dapat terbentuk sel elektrokimia secara langsung. Jadi logam yang potensialnya lebih kecil atau E0-nya lebih negatif akan segera melepaskan elektron ketika bersentuhan dengan logam yang memiliki potensial lebih tinggi atau E0-nya lebih positif. Sehingga akan mengalami oksidasi oleh oksigen dari udara. Kita sudah ada di akhir video. Jadi, apa yang sudah kalian pelajari? Kita belajar 2 hal ya. Yang pertama, pengertian dari korosi. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Oke, pengertian dari korosi tadi apa? Ya, korosi adalah peristiwa teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Kemudian belajar apa lagi? Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Ada berapa tadi?
4 atau 5? Ya, nah jawabannya adalah 5. Yang pertama apa? Oksigen. Yang kedua, air dan kelembapan udara. Yang ketiga, larutan elektrolit. Yang keempat adalah permukaan logam yang tidak rata. Dan yang terakhir, terbentuknya sel elektrokimia. Kita sudah selesai ya untuk belajar korosi. Saya harapkan materi yang saya sampaikan dapat kalian terima dengan baik. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.